Pikiran mempengaruhi harga diri. Dalam buku Mengapa Manusia Sakit dan Mengapa Tidak Bisa Diobati, Dr. Caroline Myss menulis, penghargaan terhadap diri sendiri kadangkala menjadi penyebab utama kesengsaraan atau kebahagiaan seseorang. Sebab penghargaan terhadap diri sendiri berhubungan dengan perasaan. Apakah ia menerima dan menghargai diri sendiri atau tidak? Selain itu, Dr. Nathan Brandon, pakar psikoanalitik dan spesialis terapi penghargaan terhadap diri sendiri mengatakan, penghargaan terhadap diri sendiri yang lemah adalah faktor utama di balik masalah kecanduan dan sebagian besar perilaku negatif. Perasaan kurang menghargai diri sendiri lahir karena beberapa sebab. Sebab yang paling berbahaya adalah tidak merasakan cinta dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Ketika sudah merasa tidak dicintai, seseorang akan kehilangan keseimbangan mental. Selanjutnya, ia mencari sesuatu yang lain sebagai pengganti cinta yang hilang itu. Sangat mungkin ia akan lari ke narkoba atau ia akan memilih berbagai perilaku negatif. Menghabiskan waktu di depan televisi, menghindari kontak dengan orang lain, atau tidur berjam-jam. Orang yang merasa tidak dicintai akan merasa kesepian dan merasa terbuang. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan gangguan psikologis sehingga ia tidak percaya baik pada diri sendiri atau pada orang lain. Hal ini mengingatkan saya pada sebuah kisah yang sangat mengguncang saya. Kisah ini terjadi ketika saya berkunjung ke sebuah negara. Seorang perempuan dan usia sekitar 40 tahun mendatangi saya. Sambil menangis, ia mengeluhkan anak perempuannya yang mengalami gangguan jiwa. Indikasinya ia tidak lagi memperhatikan diri maupun pelajarannya. Dari hari ke hari, kondisinya memburuk. Saya bertanya pada perempuan itu, apa dia punya beberapa saudara? Ia menjawab, ya, 4 orang laki-laki. Saya bertanya lagi, apakah di antara mereka yang berperilaku sama dengannya? Dengan tegas, perempuan itu menjawab, tidak ada, hanya dia. Perempuan itu meminta saya menemui sang putri yang telah menjadi penyebab perceraiannya dengan sang suami. Saat saya menemui gadis itu, usianya baru 16. Ia berkepribadian tenang. Paras cantiknya diselimuti kesedihan yang mendalam. Sebelum saya mengajukan pertanyaannya, ia lebih dulu angkat suara. Tak seorang pun mencintaiku. Semua membenciku. Semua tak ingin bersamaku. Dengan suara lirih, saya bertanya, siapa sebenarnya yang tidak mencintaimu? Gadis itu menjawab, ibuku. Ketika aku kecil dengan marah yang meledak-ledak, ia berkata kepadaku, aku tidak suka anak perempuan. Mengapa engkau tidak jadi anak laki-laki? Sejak itu aku merasa tak punya siapa-siapa. Aku sebatang kara di dunia ini. Jika ibuku sendiri berkata seperti itu kepadaku, lantas siapa yang menyayangiku? Saya bilang, aku bisa merasakan apa yang kau rasakan. Lantas, dengan apa kau menghabiskan waktumu? Gadis itu berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa aku harus melakukan sesuatu? Sedangkan kehidupanku sudah hampa. Saudara-saudaraku memukuliku kapan saja yang mau. Mereka bebas keluar sedangkan aku
Aku tidak boleh keluar, apalagi ikut menghadiri pesta. Lebih lanjut ia berkata, setiap kali ibuku menginginkanku menjadi anak laki-laki, aku mengenakan baju laki-laki. Berbicara seperti layaknya laki-laki dan bergaul dengan laki-laki. Ibuku memastikan aku tidak keluar rumah. Namun, akhirnya ia tahu juga bahwa aku keluar rumah saat semua penghuninya tertidur lelap. Ku katakan kepadanya bahwa aku merokok lebih dari 40 batang sehari. Selain itu aku kecanduan narkotika serta bisa mendapatkannya kapanpun dan di mana saja. Ia menambahkan, selama tak ada yang mencintaiku, bahkan tidak menghendaki keberadaanku, maka aku bebas melakukan apa saja. Aku tidak lagi peduli pada siapapun karena aku benci semuanya. Mengetahui hal itu, sang ibu berkata, aku tidak ingat telah mengatakan itu. Kalaupun benar, aku tidak sungguh-sungguh. Aku mencintainya, bahkan melebihi cintaku kepada saudara-saudaranya. Begitulah contoh dari lemahnya penghargaan terhadap diri sendiri yang lahir dari rasa tidak dicintai dan tidak dikasihi. Tanpa dikehendaki, peristiwa semacam ini bisa terjadi pada orang-orang terdekat kita.